Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di podcast kita kali ini dengan tema Ruang Hijau BSD Cerita dari Taman Kota. Saya juga yang akan jadi host kalian hari ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan dua tamu spesial yang bakal sharing pengalaman mereka di Taman Kota BSD. Ada Kak Iza dan juga Kak Arla. Apa kabar kalian berdua hari ini? Alhamdulillah, untuk kabar Alhamdulillah baik, keadaan kita juga sehat ya. Keadaan kita sehat, alhamdulillah. Dan perjalanan kesini pun kita alhamdulillah lancar, yuk. Ya alhamdulillah, nggak ada kendala, nggak ada kemacetan yang parah. Terus juga kondisi cuaca juga mendukung, nggak mendung, nggak terlalu terang juga. Enak lah pokoknya hari ini, adem, nggak gerah, nggak bertengkar. Nah, Kak, tema kita hari podcast kita kali ini kan tentang Kota BSD ya Kak? Iya. Kalau ngomongin teman Kota BSD itu kan pasti banyak banget nih cerita menarik gitu ya. Pasti banyak. Ya, mulai dari olahraga, jogging, sampai tempat nongkrong yang asik gitu Iya. ya. Nah, kita mau kupas tuntas nih teman-teman hari ini bareng Kak Irza dan juga Kak Arla. Nah, Tapi kau juga maaf, sebelumnya kan tadi kan di sini kita ngomongnya untuk ada banyak yang kayak kita jogging, terus apa lagi? Tadi olahraga. Nah, mungkin kesempatan kali ini mohon maaf ya teman-teman, kayak saya cuma bisa nyampain spot-spot tempat olahraga doang. Misalnya kalau untuk tempat nongkrong itu kayak saya belum pernah sama sekali, kayak gue jujur belum pernah kita nongkrong di daerah sana. Apalagi nongkrong di daerah sendiri aja, daerah dekat-dekat sini saya belum pernah nongkrong gitu. Ya kayak juga. si Kak Irza mainnya belum jauh teman-teman. belum jauh. Nah, kalau kita ngomongin Taman Kota BSD kan pasti banyak orang punya alasan masing-masing buat datang ke sana. Kalau menurut kalian berdua nih, apa sih daya tarik utama dari Taman Kota BSD? Oke, dari guys dulu ya teman-teman nih. Untuk daya tarik utama bagi Kaiza itu dari tingkat kebersihannya teman-teman. Jadi Kaiza kan jujur, Kaiza juga belum pernah yang namanya nginjekin kaki itu ke daerah BSD gitu, ya kan? Baru nginjekin kaki itu pas umur sekarang gitu, saya sekarang gitu di SMK gitu, baru nginjekin kaki ke BSD. Dan Kaiza pun baru tahu BSD itu bukan hanya banyak tempat ngomong doang gitu, tempat belanja doang, tapi juga ternyata ada tempat-tempat taman-taman yang dimana kita tuh jarang lihat gitu, kayak terpendam lah gitu, terpencil taman gitu. Kayak contohnya itu ada kayak Tandon itu di daerah Ciater itu ada, cuman memang Tandon tuh posisinya di dalam gitu, masuk ke dalam gang gitu, bukan di pinggir jalan raya, bukan kayak gitu. Jadi kebanyakan mungkin orang-orang lihatnya kalau BSD itu penuh dengan mall-mall doang. Tapi ketika kayak ke sana itu benar-benar taman-tamannya, terus semua tempat olahraganya itu bersih banget, bersih dan hidup taman-tamannya. Itu mungkin yang menjadi daya tarik utama bagi Kak Irza dengan Kota BSD. Itu mungkin kayak juga. Kalau alhamdulillah banyak. Pas saya sering ke sana, kita berdua khususnya Kak Irza sama Kak Arla kan sering juga ke sana olahraga bareng. Kita ke sana ternyata banyak gitu, bukan hanya 1-2 doang. 4 kayak juga, 4 yang kita tahu. Kita baru ke sana, kita menjaga kaki kita cuma 4 kali. Iya, 4 kali. Terus nih untuk Kak Arla juga ada daya tarik utama juga, beda kan? Kak Irza sama Kak Arla beda daya tarik utamanya. Boleh Kak Arla daya tarik utamanya? Kalau buat aku di Kota BSD itu banyak banget pepohonan yang bikin tenang. Buat kita di sana jogging, buat menuju kita teman-teman, terus udaranya. Terus udaranya, jadinya pohon-pohon di sana pun menurut Carla itu dari tingkat penghijauannya di sana pun juga hidup. Jadi teman-teman juga bisa ngerasain suasana. Kalau misalkan lagi banyak pikiran ya kan, lagi banyak tugas numpuk, boleh tuh kalian juga ke sana datang, boleh sore, boleh pagi, kalau ngerjain tugas sembari ngeliatin pepohonan
itu bisa banget tuh, deep banget buat kalian yang mau ngilangin stres, ngilangin capek itu kesana. Itu mungkin daya tarik dari Carla, dari tingkat penghijauannya teman-teman gitu kayak gitu. Jadi intinya itu dari kita berdua, daya tarik utama bagi kita berdua itu dari tingkat kebersihan dan penghijauan di kota BSD gitu kayak gitu. Biasanya kalau tempatnya bersih itu pasti kita juga nyaman. Iya, nyaman banget dong, pasti nyaman banget. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu sering ke sana. Iya. Jadi baru tahu tuh ada taman sampai 4. Gak apa-apa, nanti next time kita bareng ke sana. Ada bareng-bareng. Iya. Tapi penasaran gitu sih sama tempat itu. Emang kalian seberapa sering sih ke sana biasanya? Kalau sering untuk waktu sekarang ini belakangan ini kita udah jarang ke sana. Dan kita juga baru dapat kabar kemarin, saya baru lihat juga di HP, di Instagram, di keluarga Tangsel itu kita juga baru tahu di Taman Kota BSD 2 itu lagi banjir kayak juga. Iya, lagi banjir karena memang dari kemarin teman-teman semua juga tahu ya, hujan lagi besar juga. Hujannya bukan hanya air doang tapi angin juga kencang kan. Mungkin karena itu juga faktor itu, dan mungkin faktor sampah juga yang ada di danau Taman Kota BSD itu. Soalnya ada danaunya kayak juga. Kalau di Taman Kota BSD 2 itu ada danaunya gitu kayak gitu. Mungkin kalau sering, nah balik lagi, kalau sering itu kita seringnya itu pada waktu liburan sekolah. Kita sering kesana kayak juga, sering banget. Jadi setiap Sabtu apa enggak Minggu kita jadwalin waktu kita untuk olahraga gitu. Sekalian menjaga kebugaran tubuh kan. Sekalian jajan juga di sana pastinya. Nah itu juga ada yang daya tarik kita juga ada, kalau jajanan itu di setiap hari Minggu kayak juga jajanan itu banyak banget. Tapi kalau hari Sabtu cuma ramai orang doang untuk olahraga gitu. Seringnya kita pas waktu liburan sekolah. Sayang banget banjir. Iya, makanya iya. Bulan-bulan kita juga nih pasti Pasti sampah. Sekarang kalau kan udah pernah jogging ke sana ya? Iya. Apa sih yang kalian suka sih? Kalau jogging situ kan yang suka? Kalau suka, kalau kayak saya memang sukanya itu dari space tempatnya. Itu yang paling deep banget bagi Kaiza. Itu kan Taman Kota BSD kan ada 2 ya, yang Taman Kota 1 BSD 1 sama Taman Kota BSD 2 ya kan? Nah kalau untuk jogging Kaiza saranin untuk teman-teman itu di Taman Kota BSD 2. Kenapa? Karena itu space-nya itu sangat-sangat luas, enak banget kayak gue itu di situ. Yang ada danaunya itu yang lagi banjir, cuman sekarang lagi banjir gitu kan. Jadi jangan kesana dulu ya teman-teman. Oke, kalau sekarang sayang banget. Makanya kalau untuk jogging itu di sana. Cuma kalau untuk kalian yang suka main pull up, latihan yang besi itu ada di Taman Kota BSD 1. Dan itu pun Reza baru tahu ternyata ada organisasi olahraganya juga di situ. Di Taman Kota BSD 1 itu ada yang ternyata ada organisasi olahraga yang main di situ, namanya olahraga pull up. Itu ada organisasinya kayak gitu. Iya, ada ternyata itu di setiap hari Minggu mereka semua ke situ. Ada di Taman Kota BSD 1, tapi kalau Taman Kota BSD 2 cuman orang-orang jogging lah, orang-orang biasa kita jogging. Kalau menurut Carla gimana? Yang paling deep banget itu kita olahraga itu kan kayak kan? Iya, olahraga menurut Carla. Oh, Taman Kota 1. Dan itu benar-benar kadang kan sama juga ramai sama enak karena juga ada kecil Iya, air mancur itu. nah setiap hari Minggu ngapain main air itu kayak seru aja main juga adik juga. Oh iya. Jadi kalau Carla sama Kaiza beda tipenya. Kalau Kaiza untuk jogging sukanya lebih ke Taman Kota BSD 2 karena memang tempatnya enak, luas gitu kan. Buat olahraga juga enak di situ. Tapi kalau untuk Carla senang dengan anak-anak kecil, jadinya lebih suka ke Taman Kota BSD 1 karena ramai memang kayak juga Taman Kota BSD 1 kalau setiap hari Minggu itu ramai. Plus banyak jajanan.
kalian jangan lupa untuk periksa juga, cobain suasana base. Plus kalau udah jajan buangnya jangan sembarangan. Iya, kalau Ini kan jadi banjir. jadi banjir. Kalau jajan buang jangan sembarangan ya, juga kebersihannya. Iya. Terus di sana ada kayak acara komunitas olahraga gitu nggak? Nah itu dia, komunitas itu ada di Taman Kota Besi. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi organisasinya itu. Dan sebelum itu juga Kaiza pernah lihat salah satu akun dari tim organisasi olahraga itu, komunitas olahraga itu. Kaiza pernah lihat, tapi sayangnya sedikit cerita ya, Bang Iza lewat sama Carla di situ. Sayangnya saya nggak dapet foto sama dia. Tadinya mau cuman bawa malu gengsi ya kan, jadinya nggak jadi foto. Harusnya ada, kalau ada nih ya, Reza kasih buktinya ada komunitas olahraga yang aktif. Harusnya kayak itu nggak perlu malu ya, badannya udah. Masih pemula kawan-kawan. Lanjut Kaiga, apalagi nih ya bikin kayak penasaran Mungkin teman-teman penasaran juga nih kayaknya. Nah selain buat olahraga gitu, tamannya juga sering banget jadi tempat orang foto-foto atau sekedar santai. Kalian ada spot favorit tadi udah di taman yang kalau buat Kaiza kan taman Kota BSD 2 sama Kolakala sama BSD 1. Menurut kalian dari kedua itu ada yang masukan ke gitu yang perlu diperbaiki atau apa? Iya. Kalau masukan pastinya ada ya, pastinya ada. Setiap tempat, setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu kan. Gak semuanya tuh sempurna gitu kan. Kayak sekarang contohnya, Taman Kota BSD 2 sekarang lagi banjir. Entah karena sampah, entah karena cuaca ya kan. Jadinya perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama dari kesadaran para pengunjungnya mungkin kayak juga ya. Para pengunjungnya harus lebih sadar juga dengan kebersihannya. Nah itu yang tadi Kak Yoga bilang juga, habis jajan jangan lupa sampahnya dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan gitu. Terus jangan pernah merusak fasilitas-fasilitas yang ada di taman tersebut. Mungkin dari Kak Reza masukannya itu doang, lebih ke pengunjung gitu Kak Yoga. Masukannya ya lebih ke pengunjung agar kita sama-sama merawat gitu. Mereka sudah berikan ke kita pun harus bisa merawat apa yang sudah mereka berikan ke kita. Itu Kak Yoga. Nah kalau untuk Carla mungkin ada lagi. Oh, kalau Carla katanya sama teman-teman. Mungkin itu doang. Untuk teman-teman yang mau ke sana, jangan lupa ya sampahnya dibuang di tempatnya dan jangan merusak fasilitas yang ada di sana. Itu masukan dari Kaiza dan Carla. Bagus. Ya, wah. Tadi juga udah mencakup kesan dan pesan juga itu tadi ya. Oh udah. Iya kan? Oh iya udah ya. Ada masa kesan dan pesan. Kalau pesannya iya tadi, kalau pesannya sih ya bagus banget, semuanya bagus. Malah yang membuat kita bilang bagus itu karena taman di sana itu hidup kayak juga. Iya bersih banget. Dan kita melihat juga petugas-petugasnya semuanya aktif di sana. Ya, ketika kita sedang berkunjung di sana, petugas-petugasnya pun sedang membersihkan tempat itu. Jadi aktif gitu. Ramah juga semuanya. Makanya kita bilang bagus karena itu salah satunya hidup, taman itu hidup, bukan hanya sekedar bikin taman terus ditinggalkan udah. Jadi memang pengunjungnya ini usahain ini ya. Iya, Memang harusnya baik-baik. Iya, kadang yang tidak sadar diri sendiri itu Kita udah sampai di penghujung acara nih. Seru banget ya ngobrol hari ini bareng Kaiza dan Carla tentang Kota BSD. Kita jadi banyak dapat pelajaran dan kalian juga mesti jadi tahu tuh apa bagusnya Taman Kota BSD 1 maupun 2. Terus namanya juga tadi ada 4 tuh, banyak banget sih juga baru tahu harusnya nggak sana. Semoga teman-teman yang nonton atau dengerin podcast kita hari ini juga dapat lebih semangat buat berolahraga atau sekedar nikmatin suasana hijau di sana. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya. Saran dari Kaiza, jangan lupa coba kalian kunjungi teman-teman yang ada di Kota BSD. Nikmati keseruannya dan nikmati kesehatan kalian ketika berolahraga di sana. Oke, itu aja dari Kaiza. Nah,
ditulis ya guys dan kayak bisa. Oke guys, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.